بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya pujian-pujian itu hanya milik Allah, di mana kita memujinya, minta tolong kepadanya, meminta ampun kepadanya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan dari keburukan amalan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Saya bersaksi, tidak ada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian kita bersalat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam Iko, kajian yang topiknya adalah bahaya syirik terhadap individu dan masyarakat. Tidak diragukan bahwa dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang dilakukan adalah dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dengan sesuatu selainnya. Allah Subhanahu wa taala menyifati bahwa syirik itu merupakan dosa yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 12 ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, yang mana dia menasihati anaknya
wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Luqman menasihati anaknya yang masih kecil agar menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik. Dan ini menjauhkan diri dari perbuatan syirik, melepas diri dari segala yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena tauhid itu mengesahkan Allah. Baru bisa mengesahkan Allah jika selain dari Allah itu dihilangkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu syirik? Syirik adalah bergandengan, lawan dari tunggal atau sendirian. Secara syara' syirik itu adalah ittikhadul nid ma'allah ta'ala, membuat tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah tandingan itu di dalam kerububihan Allah, di dalam perbuatan Allah, ataukah di dalam uluhiyah Allah, di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah, maka itu adalah namanya syirik. Lawannya adalah tauhid. Tauhid mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, sementara kamu mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan bisa kita katakan sesuatu itu dikatakan dengan syirik? Tanpa kita mengetahui kaedah-kaedah, boleh jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketentuan yang pertama, kullu ma sammahu Allah Ta'ala wa rasuluhu syirkan wajib tasmiyatuhu syirkan. Yang pertama, segala sesuatu yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai syirik, maka wajiblah kita sebut itu syirik. Kalau Allah dan Rasulnya telah mengatakan syirik, maka itu adalah syirik. Kenapa? Karena syirik itu adalah hukum syar'i, hukum ketetapan dalam agama, yang mana sumbernya kembali kepada Allah dan Rasulnya.
Maka orang yang musyrik itu adalah orang yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai musyrik. Fala majala lil aqli fi dzalik. Maka tidak bisa dianalogikakan oleh logika. Akan tetapi hukum itu kembali kepada naqal, yakni syariat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa idza kana kadzalika faqulu ar-rajulu mu'minan wa kafiran wa 'adlan wa fasiqan huwa min al-masail asy-syar'iyyah la min al-masail al-aqliyah. Beliau mengatakan kalau begitu setiap orang mukminkah, kafirkah, adil atau fasik itu adalah permasalahan-permasalahan syar'i, ajaran agama. Maka kita kembalikan kepada agama kita. Sebagai contoh, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Itu yang disifati oleh Nabi kita, bahwa yang menggantungkan jimat adalah musyrik. Maka kita gelar dia atau kita tetapkan dia sebagai musyrik. Kaidah yang kedua, kullu ma fihi tashbihun lil makhluqi bil khaliq fima huwa min khasaisihi subhanahu fahuwa syirkun. Setiap yang menyerupakan makhluk dengan khaliq di dalam kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah syirik. Setiap sesuatu di dalam hal itu penyerupaan makhluk dengan Khaliq, penyerupaan makhluk dengan Allah, yang mana hal tersebut merupakan kekhususan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah syirik. Ibnu Qayyim dia mengatakan, fasyirku tashbihul makhluk bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Syirik adalah sikap menyerupakan makhluk dengan khaliq di dalam kekhususan penghambaan diri, ibadah. Fa inna min khasa'isil ilahiyah, merupakan kekhususan ketuhanan yang kita menghambakan diri kepadanya, adalah at-tafarrud bil mulkid dar wan nafa', bahwa Allah Esa di dalam memiliki, mendatangkan mudarat atau menghilangkan mudarat dan mendatangkan manfaat. Wal ata wal man', Allah Esa di dalam memberi atau menghalangi. Oleh karena itu, wa dzalika yujibu ta'liqud du'a wal khaufi wal raja' wat tawakkul alaihi wahdah. Maka dengan demikian, jika kita meyakini Allah Esa di dalam memberi, di dalam menghalangi, di dalam menghilangkan mudarat, di dalam mendatangkan manfaat, maka oleh karena itulah kita berdoa kepada Allah agar dihilangkan mudarat yang ada pada diri kita atau mendatangkan manfaat kepada diri kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Jangan terhalang dari diri kita rezeki. Kita mohon kepada Allah.
Oleh karena itu juga kita wajib menggantungkan rasa khawatir, rasa harap dan tawakal kita hanya kepada Allah. Faman 'allaqa dzalika bimakhluqin faqad syabbahu bil khaliq. Siapa yang menggantungkan rasa harapnya atau bahwasannya menggantungkannya kepada makhluk, bahwa ada makhluk yang bisa memudahkan rezeki, mencapai cita-cita, berarti dia telah menyamakan makhluk dengan Sang Khaliq. Yang itu merupakan kekhususan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Bapak Ibu? Tidak jauh dari sini. Ketika muncul harap dan cemas di dalam batu angke-angke, ya, laika sampai cito-cito ambo atau indak. Berarti di situ dia sudah menggantungkan sebagian dari harapannya atau kecemasannya. Maka dia telah menyamakan makhluk dengan Sang Khaliq. Itu apa namanya? Syirik. Siapa yang melakukan itu, berarti dia melakukan perbuatan syirik. Menyamakan makhluk, menyerupakan makhluk dengan Sang Khaliq di dalam kekhususan. Apa kekhususan Allah yang lain? Menurunkan hujan, menghalangi hujan, mengatur jagat raya. Jika ada orang yang meyakini pawang hujan itu bisa menghalangi hujan, maka dia telah menyerupakan makhluk dengan Khaliq. Maka itu namanya apa? Syirik. Yang ketiga, sarfu ayyi ibadatin li ghairillahi mimma huwa thabitun annahu ibadah. Memalingkan atau memberikan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah yang dia sudah ditetapkan sebagai ibadah, maka itu namanya syirik. Memberikan, melakukan ibadah apapun yang itu telah ditetapkan ibadah kepada selain Allah, itu adalah syirik. Wa min dzalika, di antaranya memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, memberikan ibadah yang mana itu murni harus untuk Allah saja, diberikan kepada kuburan atau yang ditanam dalam kuburan, atau diberikan kepada dukun atau tukang sihir. Begitu juga bentuknya adalah ketika kita memberikan hak pembuatan syariat kepada sekelompok dari manusia, yang mana itu merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala? Berdoa itu sudah pasti ibadah.
ketika kita berdoa kepada Allah, itulah yang sebenarnya seharusnya kita lakukan. Tapi jika ada seorang berdoa, pergi ke makam, meminta-minta di situ, berarti dia memberikan doa yang itu adalah ibadah, bukan kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Apa namanya? Syirik. Apa contoh ibadah lagi? Menyembelih. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Sembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bernazar untuk menyembelih dekat kuburan, kalau seandainya anak saya sembuh, berarti kita memalingkan atau memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu adalah syirik. Atau mengoleskan darah ayam untuk tunggak tiang rumah gadang, rumah adat. Atau di kayu kuda-kudanya, lalu dioleskan, disembelih ayam, kemudian darahnya dioleskan. Sembelihan untuk Allah. Tapi ketika dia menyembelih untuk penanaman, apakah itu untuk penanaman tunggak gadang, penanaman kepala sapi untuk jembatan atau rumah gadang, maka itu adalah penyembelihan untuk selain Allah. Apa namanya? Syirik. Maka ayam yang disembelih untuk mendarahi perkayuan kuda-kuda rumah itu haram untuk dimakan. Kenapa? Karena dia termasuk uhilla li ghairillah. Karena disembelih bukan tujuan untuk Allah, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah syirik. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang dinamakan dengan syirik itu adalah itsbatul wasaiti wasyufa'a bainal khaliq wal makhluq. Menjadikan perantara atau tawasul, syafaat antara sang khaliq dengan makhluk. Menetapkan atau menjadikan perantara antara khaliq dengan makhluk, maka itu namanya syirik. Walaupun dia tidak mengibadati orang yang sebagai perantara itu. Yang dituju adalah Allah. Akan tetapi dia mencari perantara. Apakah perantaranya gurunya yang telah meninggal dunia, atau pepohonan yang diyakini sebagai membawa berkah, atau batu dan yang lainnya. Maka agama orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas dasar ini, menjadikan antara Allah dan makhluk perantara. Untuk apa gunanya perantara ini? Agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, menceritakan. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak mengibadati mereka. Ritual yang dilakukan ini agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kalau di rumah tidak kurang khusyuk, tidak bisa khusyuk dah. Tapi biarlah kami berdoa dekat kuburan ko agar lebih khusyuk berdoa. Sehingga kami dakik kepada Allah. Kami mengibadati Allah, bukan mengibadati mereka. Itulah ibadahnya atau agamanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka perbuatan itu namanya syirik. Jadi ada 4 kaedah tadi, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, ya, semua atau setiap yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya syirik, maka itu adalah syirik. Yang kedua, setiap perbuatan yang di dalamnya merupakan pentasbihan, perumpamaan atau menyerupakan makhluk dengan Khaliq di dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya syirik. Yang ketiga, setiap upaya memberikan ibadah kepada selain Allah yang itu sudah merupakan ketetapan ibadah, ya, ibadah yang dilakukan itu sudah dikatakan ibadah, lalu diberikannya kepada selain Allah, maka itu namanya syirik. Yang keempat, menjadikan perantara antara Khaliq dengan makhluk, maka itu namanya syirik. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, apa dampak atau bahayanya syirik terhadap individu dan masyarakat? Dampak bahayanya terhadap individu, yang pertama, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah sama sekali. Siapapun dia, apapun statusnya, jika dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka dosanya tidak diampuni dan dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Bahaya atau tidak bahaya Bapak Ibu? Sangat bahaya. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk dalam api neraka. Mana dalilnya ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah dari dosa itu, yakni syirik, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah.
Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. Maka ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dosa yang sangat besar. Dan tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Apakah ini dosa besar atau juga termasuk dosa kecil? Sebagian ulama memandang termasuk dosa syirik kecil pun tidak diampuni oleh Allah. Namun apa perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar? Syirik besar menyebabkan pelakunya yang tidak bertobat tadi kekal dalam api neraka. Syirik kecil, jika dia tidak bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia membawa dosa syirik kecil ini, tidak kekal dalam api neraka, akan tetapi mau tak mau karena tidak diampuni oleh Allah, dibersihkan dosa itu ke dalam api neraka. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 116 kembali Allah Subhanahu wa taala mengulangi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik dan mengampuni dosa di bawah dari itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka kesesatan yang jauh ini boleh jadi bisa menghantar orang yang melakukannya keluar dari agama Islam. Karena kesesatan yang jauh itu adalah kekufuran kepada Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumil akhir, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Tadi dikatakan, siapa yang berbuat syirik, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dampak yang pertama bagi orang terhadap individu. Bahaya dari syirik. Maka dari ayat ini hendaklah muncul pada diri kita yang pertama khawatir dan takut dari perbuatan syirik. Baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Makanya awal yang pertama ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah agar dia menjauhi perbuatan syirik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dampak atau bahaya syirik yang kedua, bahwa syirik itu, syirik besar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam.
Bagaimana cara atau bagaimana kita mengetahui bahwa syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Kita bisa mengenalnya, mengetahuinya dengan membandingkan dan meneliti dalil-dalil. Yang pertama, syirik itu bertentangan dengan tauhid. Syirik bertentangan dengan tauhid. Tidak akan mungkin orang yang berbuat syirik dia adalah orang yang bertauhid. Kenapa? Karena syirik itu menjadikan bagi Allah tandingan. Tauhid itu menghilangkan dari Allah tandingan dan mengesahkan Allah di dalam perbuatannya atau kekhususan untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ibadatilah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Yang ketiga, diberitahukan kepada kita bahwa orang musyrik itu halal darahnya dan hartanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Bunuhlah orang-orang musyrikin dimanapun juga kamu menemukannya. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan kepada kita bahwa orang musyrik itu kekal dalam api neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah api neraka. Kalau haram surga berarti kekal di dalam api neraka. Maka dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berbuat syirik itu, syirik besar, mengeluarkan dia dari agama. Ini adalah bahaya yang kedua terhadap individu ketika dia berbuat syirik. Yang ketiga, bahaya dari syirik, dia akan menghabiskan, menghancurkan dan menggugurkan seluruh amal yang telah kita lakukan. Jika seandainya meninggal dunia dengan membawa dosa syirik. Tapi kalau seandainya seorang pernah berbuat syirik kemudian dia bertobat, orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Baik, mana dalil yang mengatakan bahwa amalannya ini gugur? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika kamu berbuat syirik,
sungguh-sungguh amalanmu hancur, gugur. Dan sungguh-sungguh kamu itu termasuk orang-orang yang merugi. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan tidak akan mungkin para nabi berbuat syirik. Khitab, pembicaraan yang diberikan kepada nabi, sebenarnya ini adalah pembicaraan kepada kita umatnya. Siapa di antara kita yang melakukan perbuatan syirik, amalannya akan gugur. Dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah yang ketiga, yang dampak atau bahayanya syirik terhadap individu. Adapun yang keempat, merupakan dampak dari kesyirikan itu atau bahaya dari syirik itu adalah orang yang meninggal dunia dengan perbuatan syirik, meninggal dunia dengan membuat dosa syirik yang besar, maka diharamkan baginya surga. Dan dia kekal di dalam api neraka. Hal ini ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72. Yang berbunyi, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Ini ayat yang menerangkan bahwa orang yang berbuat syirik haram masuk surga, kekal dalam api neraka. Juga dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, dia di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, itu adalah makhluk yang paling jelek. Adapun sunnah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah SAW qaal, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhala an-nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah yang dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dakhalan jannah, pasti dia masuk surga. Sebaliknya, wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'a dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni meninggal dunia, dan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dakhalan nar, dia masuk dalam api neraka.
Hadis yang senada sangat banyak sekali yang menerangkan kepada kita bahwa orang yang meninggal dunia dalam kondisi syirik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan dia dalam api neraka. Dan sebaliknya, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Tidaklah masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dapat dipahami, orang musyrik tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena bukan jiwa yang muslimah. Kalau dia tidak masuk surga, dia tidak penduduk surga, maka berarti dia adalah penduduk api neraka. Bahaya syirik terhadap individu dan masyarakat yang kelima adalah orang yang berbuat syirik, maka darahnya darah orang musyrik dan hartanya halal. Tentu di sini perlu kita ketahui, jika terdapat hukum syariat. Dan ini merupakan hukum dari hukum-hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tal jizyata an yadin wa hum saghirun." Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah haramkan dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang yang diberikan kitab, ahli kitab, sampai mereka membayar jizyah. Kenapa mereka disuruh diperangi? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Maka orang yang musyrik, dia orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beragama dengan agama yang benar. Karena agama yang benar itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Umirtu an uqatilan nas." Hadis keluarkan Bukhari. "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, darah mereka, harta mereka terjaga dari diriku, kata Nabi, kecuali haknya harta dan jiwa.
Seperti kisos, seorang membunuh orang lain lalu dikisos, itu haknya jiwa. Dikeluarkan zakat, maka itu adalah haknya harta. Wa hisabuhum 'ala Allah. Perhitungan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza fa'aluha fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Jika mereka mengatakannya, maka darah mereka dan harta mereka terjaga. Kalau mereka tidak mengatakannya, atau mereka menggugurkannya dengan berbuat syirik, maka darah mereka dan harta mereka tidak terjaga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang berikutnya, bahwasanya syirik itu memadamkan cahaya fitrah. Memadamkan cahaya fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk. Tubuhnya, akalnya, ruhnya, jasadnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'aqim wajhaka lilladzi wa'aqim wajhaka lid-din hanifa." Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw nasranihi aw yumajjisanihi." Setiap manusia yang dilahirkan terlahir dalam kondisi di atas fitrah, lurus, suci, yang dia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berbuat syirik, berarti dia telah memadamkan cahaya fitrah yang telah Allah tanamkan pada setiap individu manusia. Lalu mereka merubahnya dengan hal yang muncul belakangan dari syaitan, atau dengan mencontoh kedua orang tuanya, maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahaya syirik yang lain, syirik penyebab muhanatul insan, terhinanya manusia, hilangnya izzah dirinya, kemuliaan dirinya. Dia telah menghinakan dirinya, meremehkan dirinya, menginjak-injak martabatnya. Pada hakikatnya kemuliaan itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan itu bersumber dari iman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin
walakinnal munafiqina la ya'lamun. Surah Al-Munafiqun ayat 8. Bagi Allah kemuliaan itu, bagi Rasulnya, bagi orang-orang mukmin, akan tetapi orang munafikin tidak mengetahui. Orang yang bertauhid, dia adalah hamba bagi Allah Rabb semesta alam. Adapun orang musyrik, dia adalah hamba bagi selain Allah, bagi berhalanya atau yang diibadatinya. Dia telah menghinakan dirinya kepada yang diibadatinya itu. Ketika musyrik dia mengibadati patung, dia telah menghinakan dirinya kepada patung itu. Ketika musyrik dia mengagung-agungkan pohon, dia berikan sajian-sajian kepada pohon, pada hakikatnya dia telah menghinakan dirinya kepada pohon itu. Seorang musyrik yang meyakini bahwa batu angke-angke itu akan bisa menentukan nasibnya, dia telah menghinakan kepada batu, menghinakan dirinya kepada batu itu. Ya, apalagi dilakukan harus dengan wudhu dulu, kemudian baca bismillah dan mengangkatnya dan yang lain. Hampir mirip dengan menandingi solat istikharah. Ya, di mana orang solat istikharah dia harus wudhu dulu. Dia telah menghinakan kepada batu yang tidak berakal, menghinakan dirinya yang Allah berikan akal kepadanya, tapi sudah diinjak-injak martabatnya ketika dia mengagungkan batu, mengagungkan pohon, mengagungkan keris, mengagungkan peninggalan-peninggalan klasik. Ketika dia pergi ke kuburan, boleh jadi orang di dalamnya tulangnya pun tidak ada lagi. Dia telah menghambakan dirinya, menghinakan dirinya, ya, dengan mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga orang-orang yang mengibadati matahari, bulan dan yang lainnya. Ya. Coba kita lihat, ada orang yang membawa apel, pisang, disuguhkan ke patungnya yang dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya. Jadi dampak bahaya dari syirik itu adalah seorang telah menginjak-injak martabat dirinya sendiri. Berbeda dengan orang bertauhid, dia adalah orang yang memiliki kepribadian yang mulia, izzah yang tinggi, karena keimanan yang ada pada dirinya. Di antara bahaya, ya, syirik adalah menyebar luasnya khurafat dan kebatilan. Dan kita mengiyakan atau mengakui ke khurafat-khurafat. Orang musyrik ketika dia meyakini sesuatu yang tidak benar, dia beragama dengan tidak dengan tauhid, maka itu akan mendorongnya untuk menerima seluruh khurafat, seluruh kebatilan-kebatilan, cerita-cerita dan keyakinan-keyakinan. Coba kita lihat banyak. Ya. Dengan bermacam-macam cerita-cerita khurafat. Maka orang musyrik ketika dia mengingkari tauhid dan beriman dengan syiriknya, mereka yang mengibadati patung karena dianggap patung itu bisa mendatangkan ini dan itu. Khurafat.
Yang mana patung itu sendiri mereka pahat dengan tangan mereka. Malahan di antara mereka yang mengibadati jin dan syaitan. Di antara mereka ada yang mengibadati hewan. Orang Hindu, ya, kalau ada sapi yang tidur di tepi jalannya, di tengah jalan, mereka berhenti. Kenapa? Karena mereka adalah Tuhan mereka. Ya, tidak mau mereka mengusik. Subhanallah. Mana akal? Mana hati? Mana mata yang bisa melihat untuk bisa menundukkan dirinya kepada Allah? Dia akan berikan gambaran cerita-cerita khurafat. Dan ini ya banyak khurafat-khurafat tentang pohon, ya, pohon beringin yang besar yang sudah lama misalkan terjadi di sini ini dan itu dan selainnya ceritanya. Sebagai contoh juga, ketika orang musyrik meyakini selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, maka dia mulai mengimani cerita-cerita khurafat. Ya, tongku ini katanya dia bisa berjalan di celah-celah air hujan. Ya, dia bisa terbang. Ada yang mengatakan dia bisa sholat Jumatnya di Mekah. Ya, sementara batas beda waktu antara Indonesia dengan Mekah 4 jam. Setelah kita pulang dari masjid, kita mengatakan, tongku udah sholat. Oh udah, ambo telah sholat tadi di Mekah. Ya, di Mekah baru jam 8 pagi. Karena seorang dia telah mempercayai khurafat-khurafat, karena dia tidak beriman dan bertauhid, dia akan mengaminkan. Keyakinan orang ketika dia lihat ada kuburan yang terjaga dari musibah misalkan, ya, muncullah khurafat-khurafat, cerita-cerita yang aneh-aneh. Orang yang tidak bertauhid sur'anan yusaddiqunahu, sangat cepat dia akan mengimani, mengiyakan, membenarkan cerita-cerita itu. Tapi orang yang bertauhid, dia tidak akan beriman, dia tidak akan membenarkan cerita-cerita khurafat yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahaya dari syirik itu terhadap individu dan masyarakat, bahwa syirik menyebabkan munculnya rasa takut dan was-was kepada individu dan masyarakat. Ini merupakan satu hal yang nyata kita lihat, bahwa orang musyrik dia takut kepada selain Allah. Kenapa? Karena akalnya menerima khurafat dan kebatilan-kebatilan. Adapun orang yang bertauhid, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil kita ditanamkan rasa takut ini kepada selain Allah. Ke kuburan, tampe-tampe yang angker. Ya. Dan ini ditanam dari kecil kepada anak kita, menyebabkan anak kita tumbuh besar tertanam rasa takut kepada selain Allah, sehingga menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sini Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat orang-orang yang musyrik ini karena saking cepat menerima berita-berita, cerita-cerita tadi, menyebabkan dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memberikan penghambaan dirinya kepada selain Allah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, acara-acara yang ditayangkan dalam program-program televisi sangat lengket dengan warna ini. Percaya dengan khurafat-khurafat, berita-berita khurafat, ya. Kemudian itu ditonton oleh anak-anak kita. Mungkin boleh jadi kita bisa mengatakan, itu tidak benar dulu. Tapi anak kita, dia belum memiliki filter. Dan malahan itu akan bisa tertanam. Rasa takut yang dia lihat di dalam tayangan tadi akan tertanam pada dirinya. Program, acara, apakah itu drama, sinetron, minta tolong kepada selain Allah, kepada jin, dan yang lain, atau tongkat, ya, tongkat ajaib, keris ajaib, panci ajaib, dan seluruhnya ajaib, ya, itu sebenarnya penanaman akidah yang rusak, perbuatan syirik, akidah syirik yang ditanamkan kepada generasi Islam tanpa kita sadari. Kalau seandainya, ya, hal ini telah tertanam, maka menyebabkan masyarakat kita ini akan mundur, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dampak dari syirik kepada masyarakat adalah tamziqun nafsil basyariyah, merobek-robek kepribadian manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia semuanya di atas tauhid. Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab untuk menegakkan tauhid. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Ini menunjukkan bahwa jiwa itu semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang musyrik tidak ada bagi dia itu, malahan merobek-robek kesatuan tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat yang banyak tersebar syirik di tengah-tengah mereka bukan menjadikan masyarakat itu menjadi maju, tetapi menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang primitif, mundur ke belakang. Menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang terjajah, tidak menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang merdeka. Terjajah, terikat dengan yang lain. Sementara orang yang bertauhid, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, yang menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, wajibnya kita menjauhkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita dari syirik dan segala macam syirik. Karena bukan menambah kita maju, tetapi menambah kita mundur dunia dan akhirat. Di dunia wibawa kita injak-injak sendiri, dan di akhirat
keberadaan kita, masuk dalam api neraka, kekal di dalamnya, sehingga kita mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ada pertanyaan sekitar dengan apa yang kita sampaikan, silahkan Bapak Ibu. Dukun yang mengajarkan ritual-ritual yang berunsur syirik, ya, maka hukumnya adalah haram. Dan mengajarkan sihir adalah kufur, kafir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102 menerangkan kepada kita bahwa mempelajari sihir hukumnya adalah kafir. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Syaitan mengikuti mereka, wattaba'u, orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan terhadap kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihr, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Ababil, ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, keduanya tidaklah mengajarkan seseorang. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, sampai mereka berdua mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak ada seorang yang belajar kepada dia, datang belajar kepada mereka berdua, kecuali keduanya mengatakan kepada orang yang ingin belajar itu, kami ini adalah cobaan, jangan kalian kafir. Ini menunjukkan ketika dia belajar, dia menjadikan dia kafir. Ya, maka mempelajari sihir, yang sihir itu baik itu kan sihir atau dukun, yang dukun itu dia minta tolong kepada jin, dan itu adalah syirik. Syirik yang telah dari tadi ada dhawabitnya, kaedah-kaedah yang tadi kita sebutkan ada 4. Mengajarkan syirik, yang mana syirik adalah dosa besar, maka hukumnya adalah haram dan itu adalah dosa besar. Dia akan mendapatkan dosa otomatis. Man da'a ila dhalalatin fa'alaihi wizruha wa wizru man ittaba'aha min ghairi an yanqusu min ujurihim min awzarihim syai'a. Siapa yang mengajarkan satu kesesatan, syirik, jelas itu ada kesesatan. Man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajarkan kepada satu kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya, dan juga dia mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Setiap muridnya yang mengamalkan apa yang diajarkan dari kesesatan tadi, dari syirik tadi, maka gurunya akan selalu mendapatkan dosanya. Maka hati-hati kita. Apa yang diajarkannya itu, kalau bentuk syirik besar atau syirik kecil, kedua-duanya adalah haram. Adapun hipnotis yang kita lihat di di televisi, jika itu dalam bentuk minta tolong kepada jin, hukumnya adalah syirik. Ya, karena minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Ya, yang pertama, kapan kita bisa mengatakan seorang itu meninggal dunia di atas perbuatan syirik?
Tentu yang pertama kita melihat kalau seandainya dia meninggal dunia memang dalam keadaan berbuat syirik. Ya. Seperti orang yang meninggal dunia pada dirinya ada jimat-jimat yang banyak. Ya. Siapa yang meninggal dunia yang jimat ada pada dirinya, dia tidak akan beruntung sama sekali. Tapi bagaimana kalau seandainya ada seorang yang kita tahu dia pernah berbuat syirik dan dia tidak meninggal di atas sedang berbuat syirik? Kita tidak bisa mengatakan dia meninggal dunia di atas perbuatan syirik. Boleh jadi dia sudah bertobat, kita tidak tahu. Maka sebenarnya himbauan ini lebih dekat kepada himbauan individu, kepada diri kita masing-masing. Jangan sempat kita meninggal dunia dengan membawa dosa syirik. Kalau kita meninggal dunia dalam membawa dosa syirik, kita akan kekal dalam api neraka. Yani syirik besar. Iya, Bu. Tunggu dulu, ini berhubungan dengan ini atau tidak? Oke. Yang kedua tadi sufi. Apa itu sufi? Ya. Tasawuf. Ada orang mengatakan bahwa sufi itu dari kata-kata baju yang terbuat dari bulu tebal, dia menampakkan kezuhudannya. Bahwa dia orang zuhud, tidak pengen dunia, dia pengen akhirat. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa sufi itu dari sofa, yakni suci itu bersih. Ulama mengatakan bahwa sufi itu pada dasarnya adalah percampuran antara filsafat Yunani dengan filsafat Hindu. Di dalam mengosongkan dirinya dan dia bertapa dan seterusnya. Kalau kita lihat, jika yang dilakukannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan sufi. Karena Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tentang sufi. Yang ada adalah zuhud. Ya. Kalau yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, malahan sebagian dari orang sufi itu mengatakan kalau dia sudah sampai kepada tingkat tertentu, dia boleh untuk tidak beribadah. Itu enggak benar. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mengenal Allah, paling putih marifatnya kepada Allah. Ya. Tidak pernah dia meninggalkan ibadah sunat, apalagi ibadah wajib. Kalau seandainya ada yang mengatakan bagaimana dengan Nabi Khidir yang dia bisa keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka kita katakan Nabi Khidir bukan dari Bani Israel. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka diutus kepada bani atau kaum mereka, bangsa mereka sendiri. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Maka tidak boleh seorang pun manusia yang keluar dari syariat Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang sufi dan dia melakukan ibadah ritual tersendiri tidak sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah, maka ibadahnya batil. Nabi SAW mengatakan, Man amil amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada dasar dari agama ini, maka amal itu tertolak. Tapi kalau yang dia maksud dia adalah jujur, kemudian hidup dengan penuh kesederhanaan, ya, maka itu selagi itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tidak apa-apa. Apapun diberi namanya,
tapi berakidah dengan akidahnya Rasulullah, ya, beribadah sesuai dengan ibadah yang contohkan oleh Nabi, kemudian dia berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, maka pada hakikatnya dia adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia beri nama apapun. Ya, maka kita lihat kepada hakikatnya. Namun kalau kita lihat sufi yang ada atau tasawuf yang ada pada umumnya sekarang ini, banyak penyimpangan-penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya mereka, ya, menyembah gurunya. Mungkin di sini jarang kita lihat. Ada sebagian dari tarikat, kelompok tarikat itu dia sujud kepada gurunya. Kemudian dia kepada gurunya yang telah meninggal dunia, dia melakukan ibadah di samping kuburannya. Ada lagi, kalau nggak salah pernah ketemu di Payakumbuh, pengikutnya itu beribadah di dekat gambar gurunya. Dia bayangkan dan dia hadirkan gurunya pada saat dia beribadah. Ini tidak diragukan lagi adalah bentuk syirik. Dan ini sesat. Wallahu ta'ala alam. Syirik kecil digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syirik kecil itu adalah contohnya riya. Seorang beribadah kepada Allah, lalu dia memperindah ibadahnya karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang. Riya, beribadah pengen dilihat agar dipuji. Ya, ini bisa dikatakan tebar pesona. Sum'ah, pengen didengar publikasi pekerjaan dia. Dia telah begini. Tidak dilihat orang tapi dia sebarkan agar dipuji oleh orang. Itu namanya riya. Ya, sum'ah, dan itu adalah syirik kecil. Termasuk bagian dari syirik kecil bersumpah dengan selain Allah. Ya. Termasuk syirik kecil ketika kita mengatakan kalau tidak ada gara-gara anjing yang menyala malam tadi datang habis rumahmu. Itu adalah bagian dari syirik kecil. Kalaulah tidak gara-gara dokter itu saya tidak akan sembuh. Ya. Itu adalah syirik kecil. Baik. Bagaimana kalau seandainya berobat kepada dukun atau orang pintar? Ya. Sakit jantung, liver dan yang lainnya, lalu diminta ayam dipindahkan penyakit ke ayam. Ayam tidak punya dosa, masa disakiti ayam? Ya. Itu adalah perbuatan syirik, Bu. Ya. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu lam tuqbal salatu arba'ina yawman, rawahu Muslim. Siapa yang mendatangi orang pintar, sebenarnya enggak pintar, orang yang tidak normal, ya, bukan paranormal, tidak normal, au kahinan atau dukun, lalu bertanya kepadanya, maka solatnya 40 hari 40 malam tidak akan diterima. Oh, kalau begitu tidak usah hamba solat nih. Enggak, tetap kita harus solat. Maksudnya apa? Pahala 40 hari 40 malam solat kita, yang mana itu adalah 200 waktu, ya, termakan oleh dosa kita datang kepada orang dukun tadi. Tapi kalau kita tanya dan kita iyakan, kita benarkan ucapannya, laqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah mengingkari, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka mendatangi dukun pintar, orang pintar, haram hukumnya. Sekarang ya alhamdulillah kayaknya enggak begitu banyak iklan
Terkadang dengan zaman yang canggih ini nggak perlu lagi membawa motor langsung ke rumah dukun. Via SMS pun ya bertanya kepada orang ya dukun atau tidak normal tadi. Ya. Maka dia sama dengan mendatanginya. Ya. Kemudian dia menyembelih ayam tadi, dagingnya dimakan. Ya. Sembelihannya tadi jangan-jangan itu adalah sembelihannya untuk jinnya. Sehingga dia bisa melihat penyakit perantara jin. Jin yang menolongnya. Hewan yang kita sembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah haram. Sama dengan bangkai. Ya. Maka kalau begitu berobatlah dengan benar. Pada siapa? Kepada ahlinya, dokter. Ya. Atau berobat dengan ruqyah. Ya, dengan ruqyah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan asal-asalan. Jampi-jampi yang dibaca. Ya. Lalu ditutupi dengan belakangnya barakat la ilaha illallah. Itu enggak benar itu. Jampi-jampi bacaan-bacaan harus pertama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua harus berbahasa Arab. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu meruqyah dengan menterjemah Al-Quran dan Sunnah tadi, enggak benar, enggak boleh. Karena dia tidak berbahasa Arab. Dia harus berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia berbahasa Arab. Kemudian ditambah oleh ulama lain mengatakan tidak ada unsur syiriknya dan tidak menggantungkan kesembuhan itu dari ruqyah itu sendiri. Baik, Bu. Yang pertama, berobat dengan bekam. Nabi SAW mengatakan obat itu pada 3 hal. Meminum air madu, ya, nisan labah. Yang kedua, toresan orang bekam, yakni berbekam maknanya. Yang ketiga dengan kai. Kai itu adalah besi panas, dibakar besinya sampai merah, ada titik-titik yang diobati gitu ya, dalam penyakit tertentu. Akan tetapi Nabi melarang kita dengan kai. Ya. Bekam bagus. Nabi berbekam, Nabi memberi upah orang yang berbekam. Ya. Kemudian tadi nisan labah, ya, madu. Itu adalah obat yang dikatakan oleh Nabi SAW. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran. Adapun sulu', ya, sulu' itu apa bahasa Indonesianya? Sulu', yakni berkucung-kucung, yakni tarikat, ya, maka itu enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Ada orang mengatakan orang sului 40 hari dia harus berada di kotak seperti kotak baterai. Ya, saya pernah pergi ke pondok pesantren, di situ mereka melakukan ritual dia bikin kotak-kotak. Kalau tidur mengunjur, telentang misalnya, kakinya keluar dari kotak itu. Ini adalah penyiksaan diri sendiri. Ya. Kemudian 40 hari dia tidak keluar-keluar, enggak boleh makan yang berdarah. Ini dikhawatirkan dia telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang ketiga, mereka mengatakan dia mengambil dalil dari bertapanya Nabi di dalam gua Hira. Pertama, kita ikuti Nabi sebelum dia diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi? Setelah diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Rasul? Tidak ada satupun dalil yang menerangkan setelah turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pada pertama kali dia kembali kepada Gua Hira untuk bertapa. Enggak ada.
Ya. Maka dalil orang sului untuk 40 hari tidak keluar-keluar dengan Nabi bersemedi di Gua Hira, ya, sebelum turunnya wahyu, maka pendalilannya tidak benar, ya, karena dia mengikuti ajaran sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Ya, jadi dalil ini tidak ada, ya, tidak benar datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya Pak, silakan. Al-Kabir. Gimana Pak? Tabur bunga di atas kuburan. Untuk apa dia taburkan bunga? Supaya harum? Dia tidak jatuh kepada syirik, tetapi dia masuk kepada tasyabuh bil kufar. Mencontoh, meniru perbuatan orang-orang kafir. Ya, menyiram bunga di atas, ya. Kalau menyiram air ada, menaruh batu kerikil ada, ya. Wallahu a'lam. Pertama, apa itu silaturahim? Ya, waduduan dulu, apa makna silaturahim? Silaturahim itu silah hubungan dengan rahim. Hubungan kita dengan karib kerabat kita yang ada hubungan tali darah. Itu yang namanya silaturahim. Atau dalam bahasa lain silaturahmi, sama juga. Tulisan bahasa Arabnya sama, cuma cara pembacaannya aja. Ya. Yang inilah yang tidak boleh diputuskan. Mama tidak mengecek dengan keponakan. Ya. Anak yang tidak mau bertegur sapa dengan orang tuanya. Dia tidak jatuh kepada syirik, tapi dia adalah dosa besar yang menyebabkan dia tidak masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qatta', atau la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya, memutuskan hubungan dengan karib kerabat dia. Adapun dengan tetangga, dengan teman, itu namanya hubungan pertemanan atau persahabatan. Ukhuwah, persahabatan seagama, seiman. Ya. Dan kita juga tidak boleh memutuskan hubungan dengan yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin wa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan, tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi dari 3 hari. Berarti 3 hari dek gara-gara terlalu sakit bona hati kepada orang itu, ya, untuk mengikuti hati tadi cukup 3 hari saja. Lebih dari itu nggak boleh lagi mengikuti hati kita. Kita bertegur sapa lagi, bersalaman dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak masuk syirik dia, tapi dia adalah dosa besar. Ya, wallahu a'lam. Yang pertama, di antara pendapat ulama dari waktu-waktu dikabulkannya doa adalah, di antara pendapat itu adalah antara 2 khutbah. Maka bagi kita berusaha untuk mencari mana waktu-waktu berdoa yang dikabulkan. Ya, di antara 2 khutbah adalah bagian dari pendapat ulama di dalam menafsirkan waktu yang dikabulkan doa di waktu hari Jumat. Di bagian pendapat yang lain,
yang mengatakan, dan ini pendapat yang terkuat, adalah akhir waktu sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat. Ya. Adapun yang tadi yang kedua, mana yang lebih dimuliakan, nasab ibu atau nasab bapak? Yang pertama, kedua-duanya tetap kita muliakan, karena kita berasal dari mereka. Ya, maka kita, orang-orang keluarga-keluarga kita dari pihak ibu, kemudian keluarga kita dari pihak bapak. Nah sekarang, mana yang lebih perlu kita perhatikan lebih? Kalau dalam nasab sebenarnya adalah pihak bapak, karena yang membawa nasab kita itu adalah dari bapak kita, bukan kepada ibu kita. Seperti misalkan orang tua bapak kita, dia punya saudara laki-laki. Nah, berapa orangnya? Berapa kita yang satu nasab dengan mereka? Ya, kita sering tidak memperhatikan ini. Malahan kita di atas dari kakek kita, kita tidak tahu dari mana asal usul kita. Ya, wallahu ta'ala alam. Pertama, hubungan kita dengan orang beda agama. Ya, bermuamalah dengan mereka, dengan apakah kita kontrakkan dia rumah, kita masakan dengan dapatkan upah dan seterusnya. Di dalam muamalah tidak apa-apa, boleh bermuamalah dengan orang-orang yang beda agama dengan kita. Yang tidak boleh adalah mengikuti mereka. Ya. Dan kemudian kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang lain. Nabi kita Muhammad SAW bertetanggaan dengan orang Yahudi. Ketika anak orang Yahudi ini sakit, beliau kunjungi. Ya, beliau kunjungi. Malahan pada saat itu beliau tawarkan Islam. Sebelum dia meninggal dunia, dia membaca syahadat. Tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Jadi bermuamalah dengan mereka boleh. Ya, wallahu a'lam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, rubah dengan lisannya, lidahnya, menasihati. Kalau dia tidak mampu, dia rubah dengan hatinya, yakni mengingkari. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Kalau seandainya dia mengikuti kriteria yang disebutkan, dia dengan dosanya sudah dia taubat, syiriknya dia sudah bertaubat. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Lalu keimanannya ditingkatkan. Dia tidak meminta ruqyah. Dia tidak beranggapan sial terhadap melihat burung. Dia tidak berobat dengan kai. Dan dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingkat ketawakalannya itu sempurna, maka dia masuk surga tanpa hisab. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang lebih dari perbuatan syirik? Kafir sebelumnya. Tapi dia sudah masuk Islam. Al-Islam yajubu ma qablah. Islam mengikis apa yang sebelumnya. Begitu juga dengan taubat, orang yang betul-betul taubat nasuha seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Tapi dia tingkatkan keimanannya setelah itu, insya Allah dia akan bisa masuk ke dalam salah satu dari orang yang masuk surga tanpa hisab. Allah ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.